Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita jumpa lagi dalam renungan malam. Firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini diambil dari kitab Ayub, pasal yang keempat, ayat 1 sampai 21. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, selamat malam Tuhan, terima kasih. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan dari Ayub pasal 4. Sertalah kami Tuhan, supaya kami bisa mengerti firman Tuhan yang akan disampaikan pada malam hari ini. Turunkan Roh Kudus kepada kami satu persatu, supaya kami memahami firman Tuhan dan menjadi bekal dalam kehidupan kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan kita pada malam hari ini, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana yang sudah kami sampaikan tadi dari Ayub pasal 4 ayat 1 sampai 21, kami beri judul Kesalehan dan Ketekunan dalam Pencobaan. Ayub pasal 4 ayat 1 sampai 20. Elifas menegur Ayub. Maka berbicara Elifas orang Teman, kesalkah engkau bila orang mencoba berbicara kepadamu? Tetapi siapakah dapat tetap menutup mulutnya? Sesungguhnya engkau telah menghajar banyak orang, dan tangan yang lemah telah engkau kuatkan. Orang yang jatuh telah dibangunkan oleh kata-katamu, dan lutut yang lemah telah kau kokohkan. Tapi sekarang dirimu yang tertimpa, dan engkau kesal, dirimu terkenal, dan engkau terkejut. Bukankah takutmu akan Allah yang menjadi sandaranmu, dan kesalehan hidupmu menjadi pengharapanmu? Camkanlah ini, siapa binasa dengan tidak bersalah, dan di manakah orang yang jujur dipunahkan? Yang telah kulihat bahwa ia orang yang membajak kejahatan dan menabur kesusahan. Ia menuainya juga. Mereka binasa oleh napas Allah dan lenyap oleh hembusan hidungnya. Singa mengaum, singa meraung-raung, patahlah gigi singa-singa muda. Singa binasa karena kekurangan mangsa, dan anak-anak singa betina bercerai-berai. Suatu perkataan telah disampaikan kepadaku dengan diam-diam, dan telingaku menangkap bisikannya. Waktu bermenung oleh sebab hayal malam, ketika tidur nyenyak menghinggapi orang. Aku terkejut dan gentar, sehingga tulang-tulangku gemetar. Suatu roh melewati aku, tegaklah bulu romaku. Ia berhenti, tetapi rupanya tidak dapat kukenal. Suatu sosok ada di depan mataku, suara berbisik-bisik kudengar. Mungkinkah seorang manusia benar di hadapan Allah? Mungkinkah seorang tahir di hadapan penciptanya? Sesungguhnya hamba-hambanya tidak dipercayainya, malaikat-malaikatnya pun didapatinya tersesat. Lebih-lebih lagi mereka yang diam dalam pondok tanah liat, yang dasarnya dalam debu, yang mati terpijat seperti ngengat. Di antara pagi dan petang mereka dihancurkan, dan tanpa dihiraukan mereka binasa untuk selama-lamanya. Bukankah kemah mereka dicabut? Mereka mati tanpa hikmat. Ayub. Nama ini adalah sebuah nama yang tertulis dalam kitab Perjanjian Lama, Bapak, Ibu, saudara sekalian. Bagi kita yang sudah membaca Alkitab, kita pasti mengetahui ada kitab Ayub dalam Perjanjian Lama. Ayub adalah seorang laki-laki yang berasal dari tanah Uz, ya, dari tanah Uz. Ia seorang ayah dari 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Ayub di masa itu dikenal sebagai seorang yang kaya raya, saleh, jujur, takut akan Allah, dan senantiasa menjauhi kejahatan. Kalau kita bayangkan dalam kondisi saat ini sekarang, figur Ayub ini adalah suatu situasi yang ideal, ya, yang diimpikan oleh setiap orang yang percaya selama masih dia hidup di dunia ini. Bayangkan Bapak, Ibu sekalian, secara fisik, sosial, emosi, dan kehidupan spiritual, semuanya sudah lengkap dimiliki oleh Ayub. Bahkan Ayub selalu hidup menuruti keinginan Tuhan, sehingga Ayub dapat dikatakan hidup makmur bersama-sama dengan ke-10 anak dan istrinya. Bahkan boleh dikatakan Ayub ini adalah tipe manusia yang menimbulkan rasa iri. Karena Allah sangat mengasihi dia. Bayangkan aja, kekayaannya terdiri atas
5.000 ekor domba, kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 300 keledai betina, dan dinyatakan dalam Alkitab dia memiliki budak dalam jumlah yang sangat besar. Sebagai seorang Ayub dipandang sebagai seorang kaya dan seseorang yang berkenan di hadapan Allah. Sementara kalau kita baca kisah perjalanan hidup Ayub, mulai dari pasal 1 sampai dengan pasal 4, tidak ada yang salah dari perbuatan Ayub di hadapan Allah. Tapi mengapa Tuhan berkenan memberi semua penderitaan yang sangat berat kepada Ayub pada saat itu? Apakah Allah tahu dan mengizinkan penderitaan itu boleh dialami oleh Ayub? Alkitab Perjanjian Lama mencatat dalam tempo yang tidak terlalu lama, Ayub harus kehilangan semua anak laki-laki dan anak-anak perempuannya. Jadi kalau kita kembalikan kepada pertanyaan di atas, apakah Allah tahu? Jawabannya jelas ya Bapak Ibu sekalian. Allah tahu. Dan Allah memperkenankan penderitaan itu boleh terjadi dan dialami oleh Ayub. Bahkan Allah juga berkenan. Dia tidak hanya mengalami kehilangan harta dan benda. Bahkan seluruh anak-anaknya mati. Dan seluruhnya hilang dari hadapan Ayub. Dan secara pribadi, secara fisik, Ayub bahkan disesah oleh bara yang busuk. Yang dia rasakan mulai dari telapak kaki sampai ujung kepalanya. Sampai-sampai istrinya pun menyatakan hal ini kepadanya. Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allah dan matilah. Tetapi saudara-saudara sekalian, apa jawaban Ayub atas pertanyaan atau pernyataan istrinya tersebut? Dia jawab begini, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tapi tidak mau menerima hal yang buruk? Bila dibilang saat itu Ayub mengalami penderitaan yang tiada tara beratnya, saya pikir tidak ada seorang pun di zaman saat ini yang mampu menanggung beban yang seberat Ayub. Jadi kalau kita baca dari awal pasal 1 sampai pasal 30 kitab Ayub ini, kita tidak menemukan informasi apapun yang menyatakan bahwa Ayub itu telah melakukan sebuah kesalahan kepada Allah. Sehingga ia harus berseru dan mengutuki Allah seperti yang diinginkan oleh istrinya. Nah, adalah iblis yang datang kepada Tuhan, meminta agar Ayub berpaling dari Tuhan. Iblis melakukan itu karena iblis telah melakukan berbagai cara, Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk membuat bagaimana caranya agar Ayub ini berpaling dari Allah. Namun semua cara yang dilakukan oleh iblis itu tidak pernah berhasil. Akhirnya iblis mencari cara dengan seizin Tuhan, iblis memperoleh kesempatan untuk mencobai Ayub. Nah, kitab Ayub mencatat 3 kali iblis memohon kepada Tuhan untuk menguji Ayub, menguji imannya. Jadi ada niat busuk di dalam iblis untuk mencelakai Ayub. Karena dalam hidupnya, Ayub senantiasa dijaga oleh Tuhan dan selalu memperoleh perlindungan dari Tuhan. Jadi dia tidak hanya sekedar pandai mencari harta, tapi memang Ayub ini selalu dijaga oleh Tuhan dan memperoleh perlindungan dari Tuhan. Karena dia setia kepada Tuhan. Hal yang sebaliknya dengan Allah, maka iblis sangat membenci Ayub. Karena ia hidup saleh, jujur, takut akan Allah dan senantiasa menjauhi kejahatan. Maka melalui penderitaan, Tuhan mau menyatakan bahwa iblis itu salah di hadapan Allah. Dan berlaku bohong. Jadi penderitaan yang diterima Ayub ini adalah satu cara Allah untuk menunjukkan bahwa iblis itu salah dan bohong di hadapan Allah. Jadi sejatinya iblis itu adalah Tuhan dari semua kesalahan dan guru dari segala pembohong. Hanya dengan kesalehan dan ketekunan dalam menjalani penderitaan, Ayub dapat memenangkan pertempuran dari cobaan iblis dan dirinya atas dirinya sendiri dan seluruh keturunannya, termasuk seluruh hartanya. Jadi, apakah Ayub lantas bersungut-sungut dengan kondisi tragis yang dialami? Jawabannya sekali-kali tidak. Bahkan tidak sekalipun Ayub bersungut-sungut bahkan menyalahkan Allah. Elifas, seorang teman yang selama ini menjadi teman baik Ayub, ternyata juga gagal memahami apa yang sesungguhnya terjadi menimpa Ayub. Elifas
sudah termakan strategi musuh iblis. Karena hanya memikirkan apa yang terlihat saja. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana dengan kita saat ini? Apakah kita kuat menanggung beban penderitaan seperti yang dialami Ayub? Tentu selama kita hidup di dunia ini, penderitaan demi penderitaan silih berganti mendominasi hidup kita. Tidak ada seorang pun yang hidup di dunia ini terlepas dari persoalan dan beban dalam hidup. Karena kita hidup di dunia ini sebagai orang berdosa telah kehilangan kemuliaan Allah dan jatuh dalam dosa. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, belum lama kita merayakan Paskah. Bukti Tuhan Yesus telah bangkit dan mengalahkan kematian pada hari yang ketiga, naik ke surga untuk menyiapkan tempat bagi orang-orang yang kuat menanggung beban, setia, bertekun menyembah Tuhan dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamatnya. Itulah upah dari orang yang percaya. Oleh sebab itu, pada malam hari ini, agar hidup kita berkenan kepada Tuhan melalui kesalehan dan ketekunan, seperti yang sudah ditunjukkan oleh Ayub dalam kondisi pada saat dia menerima pencobaan, maka yang pertama, hiduplah berkenan di mata Tuhan selama kita hidup. Bila mana kita ingin hidup berkenan di hadapan Tuhan, maka kita wajib mengikuti perintah Tuhan dan menjauhi larangannya, berlaku adil dalam menjalani kehidupan ini, termasuk kepada orang lain. Bertobat dari dosa-dosa yang telah kita perbuat. Selalu memperbaharui pola hidup kita sesuai dengan etika Kristen yang kita imani, yang diajarkan Tuhan kepada kita. Mengakuinya di hadapan Tuhan dan meminta pengampunan. Tidak hidup dalam kedagingan saja, tetapi tetap fokus memperkuat iman, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bahwa Ia adalah juru selamat kita. Menjadikan tubuh kita ini sebagai persembahan yang kudus, tidak tercemar oleh kenajisan dan perbuatan nista di hadapan Allah. Yang berikutnya adalah selalu berupaya memperbaharui budi sendiri, agar tahu membedakan mana kehendak Allah yang berkenan kepadanya dan sempurna. Senantiasa mengucap syukur dan menjadi berkat bagi orang lain. Berbakti kepada orang tua kita dan keluarga kita. Beriman kepada Allah, jadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan junjungan atas diri kita sendiri. Bahwa tidak ada kehidupan kekal selain di dalam Kristus Tuhan. Hal yang kedua adalah tirulah perilaku dan teladan Ayub. Ayub adalah contoh sempurna tipe orang saleh di hadapan Tuhan. Ayub lebih menyayangi dan mengutamakan kesalehan dan ketekunannya kepada Tuhan. Ia senantiasa mengutamakan Tuhan dalam setiap kesempatan yang ada padanya selama ia hidup, daripada apa yang dia miliki di dunia ini. Bahkan anak keturunannya sekalipun, untuk itu ia harus ditinggal mati oleh seluruh anaknya. Dan ia tidak memuja Allah atas kejadian yang menimpanya tersebut. Karena dia mengimani bahwa sakit penyakit yang dideritanya, kehilangan semua harta benda, kematian anak-anaknya, bahkan ketidaksetiaan istrinya, itu adalah wujud kasih setia Tuhan kepadanya, dan dia harus membalas kebaikan Tuhan. Jadi Allah tidak menimpakan celaka kepada Ayub melebihi kemampuannya. Sebab Allah telah menyatakan kepada iblis pada saat iblis meminta izin untuk yang ketiga kalinya, hanya sayangkan nyawanya. Artinya apa? Boleh semuanya kau cobakan kepada Ayub, tetapi engkau tidak boleh sekalipun mencabut nyawanya. Itulah perintah Tuhan kepada iblis pada saat iblis mencobai Ayub. Sesungguhnya Ayub sudah lulus iman di hadapan Tuhan. Perilaku kesalehan dan ketekunan inilah yang harus kita miliki dan kita teladani, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bila memang kita sudah menyatakan pengakuan dalam doa kita, dalam pengakuan iman kita, bahwa aku percaya kepada Allah, aku percaya kepada Yesus Kristus, aku percaya kepada Roh Kudus, maka teladan yang diberikan oleh Ayub menjadi sesuatu yang wajib kita jalankan dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Inilah renungan bagi kita pada malam hari ini. Ingatlah bahwa kesalehan dan ketekunan kepada Tuhan adalah hal yang terutama bagi kita saat ini apabila
terutama pada saat kita berada dalam pencobaan. Hal itu akan membantu kita untuk tetap setia dan mengingat kasih setia Kristus dalam setiap kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan pada malam hari ini boleh tetap hidup dan bersemayam di dalam hati kita. Iman kita boleh tetap dikuatkan. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Pada malam hari ini, lewat teladan dan perilaku Ayub, Tuhan mengajari kami supaya kami tetap setia kepada Tuhan melalui kesalehan dan ketekunan kami di dalam kehidupan kami. Terutama pada saat kami mengalami pencobaan, bahwa pencobaan itu bukan datang daripada Allah, tetapi berasal dari dunia ini. Maka kesalehan dan ketekunan adalah penting kami pegang Tuhan, supaya kami tetap ingat bahwa kami harus setia kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami, sampai kami mati kelak. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami dan renungan kami pada malam hari ini. Sempurnakanlah Tuhan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam untuk kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudara kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.